Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putu Bagus Eka Wedana dari kelas 3A Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali dengan NIM 211561306. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai siklus hidup sistem. Untuk lebih memahami materi ini, maka saya membagi materi ini menjadi 3 submateri, yaitu yang pertama ada bagan alir, yang kedua ada simbol bagan alir, dan yang ketiga terdapat contoh kasus. Baik, pada submateri pertama ini saya akan membahas mengenai bagan alir. Jadi, pada awalnya bagan alir ini diperkenalkan oleh insinyur industri Frank dan juga Lillian Gilbert ke American Society of Mechanical Engineers pada tahun 1921. Sejak itu, bagan alir telah disempurnakan dan dibakukan untuk mengoptimalkan proses dalam berbagai industri. Lalu, bagan alir atau yang biasa disebut sebagai flowchart ini merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dari suatu proses atau alur kerja. Setiap alur digambarkan dalam bentuk diagram yang saling terhubung. Flowchart ini digunakan di berbagai bidang untuk merencanakan, memvisualisasikan, mendokumentasikan, dan juga meningkatkan proses. Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan bagan alir masing-masing mempunyai arti khusus yang mudah dikenali dari bentuknya. Bentuk simbol ini menunjukkan dan juga menguraikan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun simbol-simbolnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu simbol masukan dan juga keluaran. Simbol ini menggambarkan alat atau media yang memberikan input atau output kegiatan pengolahan data. Yang kedua, terdapat simbol pengolahan, yaitu simbol yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan juga alat yang digunakan untuk mengolah data. Lalu yang ketiga, terdapat simbol penyimpanan. Simbol ini menggambarkan alat yang menyimpan data. Lalu yang keempat, terdapat simbol arus dan lain-lain, yaitu simbol yang menggambarkan arah aliran, penghubung, terminal, dan juga lain-lain. Baik, untuk penjelasan simbol-simbolnya, yang pertama yaitu simbol masukan keluaran atau yang biasa disebut juga sebagai simbol input-output. Yang pertama ada simbol dokumen, sebuah dokumen atau laporan yang dapat dibuat dengan tangan atau dicetak dengan komputer. Yang kedua, yaitu dokumen rangkap. Sebuah dokumen atau laporan yang dapat dibuat dengan tangan atau dicetak dengan komputer. Yang ketiga, ada input-output atau berupa catatan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan berbagai media input-output, dan catatan yang dibuat dapat berupa jurnal ataupun buku besar. Yang keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT ataupun monitor PC. Yang kelima, ada pemasukan data online, yaitu masukkan data online seperti terminal CRT atau PC. Baik, selanjutnya ada simbol-simbol pengolahan, yaitu yang pertama ada pemrosesan komputer, yaitu sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan oleh komputer. Yang kedua, terdapat kegiatan manual, yaitu sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan secara manual. Yang ketiga, terdapat kegiatan campuran, yaitu sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan oleh alat selain komputer. Dan yang keempat, terdapat pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan pemasukan data menggunakan alat offline seperti disket dan juga cash register. Selanjutnya ada simbol-simbol penyimpanan atau storage. Yang pertama ada disk magnetic, yaitu data disimpan permanen pada disk magnetic atau untuk simbol file induk. Lalu yang kedua ada pita magnetic, yaitu data disimpan permanen pada pita magnetic. Dan yang ketiga ada disket magnetic, yaitu data disimpan permanen pada disket. Lalu yang keempat ada penyimpanan online, yaitu data disimpan sementara dalam file online pada media direct access seperti disket. Lalu yang kelima ada arsip sementara, yaitu arsip dokumen secara manual bersifat sementara. Huruf di dalamnya menunjukkan urutan arsip seperti N menurut nomor, A menurut abjad,
dan T menurut tanggal. Lalu yang keenam ada arsip permanen, yaitu arsip dokumen secara manual yang bersifat permanen. Huruf di dalamnya menunjukkan urutan arsip, yaitu N menurut nomor, A menurut abjad, dan T juga menurut tanggal. Baik, yang selanjutnya ada simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama ada simbol keluar atau masuk sistem. Simbol ini digunakan untuk keluar ke sistem lain atau masuk dari sistem lain. Lalu yang kedua ada simbol arus dokumen atau proses, yaitu arah arus dokumen atau pemrosesan umumnya ke bawah atau ke kanan. Yang ketiga ada simbol arus data atau informasi, yaitu arah arus data atau informasi untuk menunjukkan proses data yang dikopi dari satu dokumen ke dokumen lain. Lalu yang keempat ada simbol hubungan komunikasi, yaitu transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Lalu yang kelima ada simbol penghubung halaman sama, yaitu untuk menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Lalu yang keenam ada simbol penghubung halaman beda, yaitu untuk menghubungkan bagan alir pada halaman yang berbeda. Yang ketujuh terdapat simbol terminal, yaitu simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu proses atau sistem. Yang kedelapan terdapat simbol keputusan, yaitu sebuah keputusan baik dalam kegiatan manual maupun suatu program komputer. Yang kesembilan terdapat simbol anotasi, yaitu tambahan penjelasan deskriptif, catatan, atau keterangan sebagai klarifikasi. Dan yang ke-10 terdapat simbol arus barang, yaitu perpindahan barang secara fisik. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai simbol-simbol dari bagan alir, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis dari bagan alir. Jadi bagan alir adalah menggambarkan aliran suatu proses yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bagan alir data atau data flow diagram, yaitu menunjukkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Yang kedua ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, yaitu untuk menunjukkan aliran dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga terdapat bagan alir sistem atau sistem flowchart, yaitu untuk menunjukkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem. Lalu yang keempat terdapat bagan alir program atau program flowchart, yaitu untuk menunjukkan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Yang kelima ada bagan konfigurasi sistem atau computer configuration chart, yaitu untuk menunjukkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Dan yang keenam ada bagan struktur atau struktur chart, untuk menunjukkan rancangan program komputer yang menggunakan pendekatan modul, di mana program komputer yang besar dipecah dalam modul-modul yang lebih kecil. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai jenis-jenis dari bagan alir, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Jadi untuk soal dapat dilihat pada slideshow yang telah saya tampilkan, yaitu berdasarkan informasi di bawah ini, buatlah bagan alir dokumen untuk melukiskan prosedur permintaan pembelian. Lalu, setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan pembelian yang diajukan oleh bagan gudang ke bagian pembelian. Pada bagian gudang sendiri, kita harus mengisi surat permintaan pembelian atau SPP satu lembar, meminta tanda tangan otorisasi atas SPP dari Kepala Departemen Logistik, lalu mengirimkan SPP lembar pertama ke bagian pembelian. Pada bagian pembelian, kita menerima SPP lembar pertama dari bagian gudang, memproses SPP lembar pertama dalam prosedur permintaan penawaran, lalu mengarsipkan SPP lembar pertama menurut nomor kode barang. Baik, untuk gambar jawabannya dapat dilihat pada slideshow yang telah saya tampilkan. Lalu, pada proses pertama kita menggunakan terminal sebagai simbol permulaan. Lalu langkah selanjutnya merupakan kegiatan manual, yaitu mengisi surat permintaan pembelian atau SPP, sehingga kita menggunakan simbol kegiatan manual. Setelahnya, proses pengisian SPP tersebut akan menghasilkan dokumen dan kemudian dibuatkan rangkapnya, sehingga kita menggunakan simbol dokumen rangkap.
Setelah itu, kita meminta tanda tangan atau SPP dari Kepala Departemen Logistik. Itu juga merupakan kegiatan manual. Lalu, dari kegiatan tersebut akan menghasilkan dokumen SPP yang sudah ditandatangani dan dibuatkan dokumen rangkap juga. Setelahnya, permintaan pembelian akan diproses untuk disetorkan kepada bagian pembelian. Perbedaan halaman ini membuat kita harus menggunakan simbol penghubung halaman beda. Lalu, pada bagian pembelian akan mendapatkan dokumen SPP dari bagian gudang yang kemudian diproses untuk permintaan penawaran harga. Kegiatan ini bersifat manual sehingga kita menggunakan simbol kegiatan manual SPP yang sudah diberikan keputusan akan arsip oleh bagian pembelian yang diurutkan sesuai dengan kode barang. Terakhir, simbol segitiga bermakna sebagai arsip sementara. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.